Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Bella Persita. Saya di sini akan menjelaskan tentang keutamaan mengajar dan yang kedua, ancaman bagi yang menyembunyikan ilmu. Yang pertama, saya akan membahas tentang keutamaan mengajar. Dalam kitab Adab Al-Alim wal Al-Muta'alim, Hadrasyah Muhammad Hashim Asy'ari mengawali pembahasan dengan ulasan tentang keutamaan ilmu, ulama, belajar, dan mengajarkan ilmu. Beliau memaparkan beberapa dalil Al-Quran dan Al-Hadis serta pernyataan para sahabat Nabi dan ulama yang menjelaskan hal itu. Tentang keutamaan ulama, diantaranya beliau menyantumkan ayat Al-Quran yang berarti Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, alasan Allah mengangkat derajat para ahli ilmu adalah karena mereka dapat mengaplikasikan ilmu mereka dalam kehidupannya. Beliau memberikan tafsir ayat di atas sebagai berikut. Para ulama menyampaikan derajat yang lebih tinggi dari orang-orang mukmin pada umumnya, dengan selisih 700 derajat, dan di antara dua derajat terpaut selisih 500 tahun. Apa yang disampaikan Kiai Haji Hashim Asy'ari ini senada dengan penjelasan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Al-Manhaj Al-Sawi. Habib Zain menjelaskan alasan terpautnya selisih derajat yang sangat jauh antara orang berilmu dan selainnya dalam statement beliau sebagai berikut. Aku berkata demikian itu karena ilmu adalah asasnya ibadah-ibadah dan sumber beberapa kebaikan, sebagaimana kebodohan adalah pangkal setiap keburukan dan sumber seluruh musibah. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Al-Manhaj Al-Sawi, halaman 77. Hadratus Syekh selanjutnya mengutip ayat Allah, para malaikat, dan orang-orang yang berilmu bersaksi bahwa tiada Tuhan selainnya. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengawali dengan penyebutan Allah sendiri. Selanjutnya menyebutkan para malaikatnya dan terakhir menyebutkan para ahli ilmu. Penyebutan ini sangat cukup untuk menyimpulkan bahwa ulama memiliki kedudukan yang tinggi di sisinya. Kiai Haji Hashim Asy'ari menegaskan bahwa ada dua ayat yang menunjukkan bahwa ulama adalah makhluk Allah terbaik. Pertama, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Kedua, firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka makhluk yang terbaik. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. Setelah mengutip dua ayat di atas, Hadratus Syekh memberikan kesimpulan. Dua ayat di atas menuntut bahwa para ulama adalah mereka yang takut kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah makhluk terbaik. Maka menyimpulkan bahwa para ulama adalah makhluk terbaik. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga mendasari pendapatnya tentang keutamaan ulama dengan beberapa hadis Nabi, diantaranya, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya dalam permasalahan agama.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, para ulama merupakan pewaris para nabi. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan lainnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa derajat sebagai pewaris para nabi yang disebutkan dalam hadis memberikan indikasi kuat bahwa ulama memiliki kedudukan yang sangat agung dan mulia. Bahkan merupakan derajat yang terbaik sepeninggalan para nabi. Beliau menyampaikan kesimpulan tersebut dengan argumentasi sebagai berikut. Ketika tidak ada derajat yang lebih mulia daripada derajat kenabian, maka tidak ada kemuliaan yang dapat mengalahkan kemuliaan para pewaris derajat kenabian tersebut, yaitu para ulama. Selanjutnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa puncak dari keilmuan seseorang adalah pengalaman ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebab hal itu merupakan buah dari ilmu dan faedah kebaikan dari umur seorang serta merupakan bekal yang akan berguna di akhirat kelak. Maka siapa saja yang dapat menggapai itu semua, maka ia akan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang tidak dapat menggapainya, maka ia akan berada dalam kerugian. Yang kedua, ancaman bagi yang menyembunyikan ilmu. Allah Azza wa Jalla telah mengutus para rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Dan merupakan kewajiban para rasul untuk menyampaikan agama kepada umat mereka masing-masing. Demikianlah para ulama pewaris para nabi, mereka berkewajiban menjelaskan isi kitab suci kepada umat tanpa menyembunyikannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya." Quran Surat Ali Imran ayat 187. Oleh karena itu, menyembunyikan ilmu menyelisihi perjanjian ulama dengan Allah. Bahkan merupakan dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena pelakunya akan mendapatkan laknat. Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan perbuatan menyembunyikan ilmu di dalam kitabnya Al-Kabir dalam urutan dosa besar ke-38. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.